Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat siang Ibu-ibu dan Bapak-bapak. Pada siang hari ini kami akan melakukan penyuluhan tentang upaya pencegahan primer, sekunder, dan tersier pada gangguan sistem imunologi, khususnya pada penyakit reumatik atau rematik. Bagaimana keadaannya Bapak-bapak dan Ibu-ibu pada siang hari ini? Sehat, baik. Alhamdulillah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Amin. Kita akan melakukan penyampaian materi tentang upaya pencegahan primer, sekunder, dan tersier pada gangguan sistem imunologi ya Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Baiklah, di sini saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami, yaitu ada Gus Rawisra, Indri Aprilia, Jihan Maiwan Putra, Husni Herni, Nurnilam Sari, Richardson, Siti Afifah, Siti Sandri, Tri Okta Mulyani, Azara Reka Aulia, dan Endah Permatasari. Di sini saya akan menjelaskan saya Tri Okta Mulyani sebagai moderator, Azahara Reka Aulia dan Endah Permatasari sebagai pemateri, dan observasi Siti Afifah. Saya tidak akan memperlambat Bapak-bapak dan Ibu-ibu, langsung saja kita minta pemateri. Yang pertama kita menyampaikan materinya, yaitu kepada Endah Permatasari, dipersilakan untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah memberi waktu saya untuk bisa menyampaikan materi. Nah, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan meminta waktu dari Bapak-bapak dan Ibu-ibu 10 menit atau 20 menit ke depan kita akan melakukan penyampaian materi. Nah, apakah Bapak-bapak dan Ibu-ibu setuju? Setuju, Sus. Setuju, Sus. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu-ibu. Nah, saya di sini akan menjelaskan tentang bagaimana sistem imunologi khususnya pada penyakit rematik. Nah, apakah dari Bapak-bapak dan Ibu-ibu ada yang mengetahui apa itu penyakit rematik? Ada, Sus. Nyeri pada sendi dan pembengkakan pada kaki, Sus. Baik. Ada lagi? Ada, Sus. Terasa kaku terutama pada pagi hari atau setelah lama tidak digerakkan. Ya. Nah, kita lanjut pada slide selanjutnya. Nah, di sini pengertian sistem imunologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang imunitas atau kekebalan akibat adanya rangsangan molekul asing dari luar maupun dari dalam tubuh manusia. Sistem imun dibutuhkan tubuh untuk mempertahankan keutuhannya terhadap bahaya yang dapat ditimbulkan dalam bahaya ataupun lingkungan hidup. Nah, sistem imun ini dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu sistem imun non-spesifik, bekerja secara cepat, dan siap mencegah mikroba masuk ke dalam tubuh. Yang kedua, sistem imun spesifik bekerja secara spesifik karena respon terhadap setiap jenis mikroba berbeda dan harus mengenal dahulu jenis mikroba yang akan ditanganinya. Oleh karena itu, sistem imun ini bekerja agak lama untuk memberikan perlindungan. Nah, selanjutnya gangguan pada sistem imunologi. Pada slide ini, saya akan menjelaskan dapat terjadi banyak masalah dari kerja sistem imun yang keliru atau tidak diharapkan. Contohnya alergi, diabetes mellitus, artritis reumatoid, jaringan,
transplantasi, AIDS. Nah, di sini saya akan menjelaskan AIDS secara sekilas. AIDS atau HIV merupakan kelainan fungsi imun yang terjadi karena sel yang bekerja dalam sistem imun berkurang dalam jumlah maupun fungsinya. Sel yang menyerang yaitu menyerang mikrofag dan sel T. Selanjutnya ada penyakit lupus. Penyakit lupus atau lupus erythematosus adalah penyakit autoimun kronis yang dapat menyebabkan peradangan di beberapa bagian tubuh, termasuk kulit, sendi, ginjal, hingga otak. Lupus bisa dialami oleh siapa saja, tetapi lebih sering dialami oleh wanita. Apakah dari bapak-bapak atau ibu-ibu ada yang mengalami gejala seperti berikut? Tidak, Sus. Alhamdulillah jika tidak ada. Nah, lanjut slide berikutnya. Autoimun selanjutnya, seperti gambar di samping adalah penyakit rematik, yaitu peradangan pada sendi. Nah, selanjutnya ada tiroiditis, yang ketiga ada demam rematik, dan yang keempat ada anemia hemolitika, yang keempat ada diabetes tipe 1. Sebelum itu, saya akan bertanya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu. Apakah dari bapak-bapak dan ibu-ibu ada yang mengetahui bagaimana cara mencegahannya? Olahraga, Sus. Baik, ada lagi mengetahuinya? Nah, tidak memperlama waktu diskusi kita, saya lanjutkan lagi. Upaya pencegahan, lanjut slide-nya. Upaya pencegahan terhadap penyakit ini bisa dibagi menjadi 3. Yang pertama, ada pencegahan primer, sekunder, dan tersier pada sistem imun. Pencegahan yang pertama yaitu pencegahan primer, yang mana pencegahan primer dilakukan sebelum sistem bereaksi terhadap stresor yang meliputi promosi kesehatan dan mempertahankan derajat kesehatan. Pencegahan primer mengutamakan pada pengurangan faktor risiko. Intervensi dilakukan jika risiko atau masalah sudah diidentifikasi. Strateginya mencakup health promotion atau penyuluhan kesehatan dan general specific promotion atau perlindungan khusus. Selanjutnya, pencegahan sekunder. Pencegahan sekunder meliputi berbagai tindakan yang dimulai setelah. Pada intinya, pencegahan sekunder adalah deteksi dini suatu masalah kesehatan dan segera mengatasinya dengan intervensi yang tepat. Pencegahan sekunder mengutamakan pada penguatan internal lines of resistance, mengurangi reaksi dan meningkatkan faktor-faktor resisten. Tujuannya adalah untuk memperoleh kestabilan sistem secara optimal dan memelihara energi. Lanjut. Pencegahan tersier. Pencegahan tersier dilakukan setelah sistem ditangani dengan strategi-strategi pencegahan sekunder. Pencegahan tersier difokuskan pada perbaikan kembali ke arah stabilitas sistem klien secara optimal. Tujuan utamanya adalah untuk memperkuat resistensi terhadap stresor untuk mencegah reaksi timbul kembali atau kambuh, sehingga dapat mempertahankan energi. Nah, lanjut. Di sini saya akan membahas tentang pengertian penyakit rematik atau penyakit rheumatoid arthritis. Ini merupakan kelainan autoimun yang menyebabkan inflamasi sendi yang berlangsung kronik dan mengenai lebih dari 5 sendi. Floriatitis menurut Pradana 2012. Rematik adalah penyakit inflamasi sistemik kronis. Inflamasi sistemik yang dapat mempengaruhi banyak jaringan dan organ, terutama menyerang fleksibel
sinovial atau sendi dan dapat menyerang siapa saja rentan terkena penyakit rematik. Nah, sebelum kita lanjut, saya akan bertanya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu. Apakah dari bapak-bapak dan ibu-ibu ada yang mengetahui penyebab penyakit rematik ini? Ada sus. Gaya hidup Ya, yang salah silakan, sus. Bapak. Contohnya seperti mandi malam. Ya, bagus. Ada lagi Pak, ibu-ibu yang akan menambahkan? Nah, jika tidak, kita ucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Bapak Richardson yang sudah menyampaikan pendapatnya. Dan saya akan menambahkan lebih lanjutnya pada slide berikut. Nah, penyebab penyakit rematik artritis atau rematik belum diketahui dengan pasti. Namun, kejadiannya dikorelasikan dengan interaksi yang kompleks antara faktor genetik dan lingkungan. Surjana 2009. Ada beberapa teori yang dikemukakan mengenai penyebab rheumatoid-arthritis, yaitu infeksi Streptococcus hemolyticus dan Streptococcus non-hemolyticus, endokrin, autoimun, metabolik, dan faktor genetik. Setelah itu, serta faktor pemicu lingkungan atau gaya hidup dan mandi malam yang seperti disampaikan oleh Bapak Richardson tadi. Pada saat ini, rheumatoid arthritis diduga disebabkan oleh faktor autoimun dan infeksi. Nah, sebelum kita lanjut, saya juga ingin bertanya lagi kepada bapak-bapak dan ibu-ibu. Apakah dari bapak-bapak dan ibu-ibu ada yang mengetahui tanda dan gejala penyakit ini? Jika ada, boleh silakan disampaikan. Saya ulangi lagi. Saya sus. Iya, silakan Ibu. Setahu saya itu nyeri di daerah sendi dan juga ada bengkak sus. Iya, benar sekali. Nah, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, benar ya Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, seperti yang disampaikan oleh Ibu Nilam tadi, tanda dan gejala penyakit ini, yang pertama adanya pembengkakan, kedua sensasi hangat, dan yang ketiga eritema atau kemerahan pada kulit, dan yang keempat adanya kurang fungsi pada sendi adalah gejala klasik. Nah, seperti pada gambar bisa kita lihat adanya sendi yang bengkak dan meradang. Nah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Azara Reka Aulia. Baiklah, terima kasih kepada pemateri yang pertama yaitu Endah. Selanjutnya kita minta waktu pemateri kedua untuk menyampaikan materi selanjutnya kepada Zahra. Baik, saya akan melanjutkan pembacaan materi selanjutnya. Sebelum melanjutkan materinya, apakah Bapak-bapak dan Ibu-ibu tahu apa itu bagaimana cara pencegahan penyakit rematik tersebut? Saya ulangi, bagaimana cara upaya untuk menyembuhkan penyakit rematik? Ada yang tahu Bapak-bapak dan Ibu? Saya sus. Ayo Bu. Setahu saya olahraga dan juga menghindari rokok. Baik, betul untuk Ibu. Selanjutnya. Selanjutnya, upaya pencegahan primer, sekunder, dan tersier penyakit rematik. Untuk pencegahan primernya, yang pertama yaitu menjaga agar asupan makanan selalu seimbang sesuai dengan kebutuhan tubuh, terutama banyak memakan ikan dari laut dalam. Yang kedua, mengkonsumsi vitamin C.
Dalam sebuah studi, orang-orang yang mendapatkan kurang dari 56 mg vitamin C per hari kemungkinan 3 kali lebih besar mengembangkan rematik dibanding yang mendapatkan 9 mg jumlah dalam jeruk. Lanjut. 3. Hindari merokok. Merokok termasuk salah satu risiko rematik. Yang keempat, menjaga berat badan agar tetap stabil. Bagi penderita rematik, mengurangi berat badan justru dapat mengurangi risiko rematik. Lanjut. Untuk pencegahan sekunder. Yang pertama yaitu hentikan pemicu. Merokok termasuk salah satu risiko rematik. Merokok dapat memicu serangan pada sistem imun yang menyebabkan penyakit rematik ini. Yang kedua, tidak melakukan olahraga secara berlebihan. Aktivitas yang dianjurkan untuk dihindari adalah berjalan kaki yang jarak jauh. Lalu naik turun tangga dan berolahraga yang memiliki high impact seperti aerobik. Lanjutlah. Yang ketiga, mengkonsumsi banyak jenis sayuran, misalnya jus seledri, kubis, atau wortel yang mengurangi gejala rematik. 4. Beberapa jenis herbal juga bisa membantu melawan nyeri rematik, misalnya seperti jahe dan kunyit, biji seledri dan lidah buaya, aromaterapi, atau minyak juniper yang bisa menghilangkan bengkak pada sendi. Lanjutlah. Pencegahan tersier. Yang pertama, olahraga yang tepat adalah olahraga yang menitik beratkan pada kelenturan sendi, kekuatan otot, dan bisa juga latihan di air hangat. Yang kedua, mengkonsumsi obat konvensional jenis hormon reducement therapy atau HRT dengan cara tradisional, yaitu mengkonsumsi kedelai atau susu kedelai. Yang ketiga, berjemur sinar matahari di bawah pukul 9. Ini bisa membantu penyerapan kalsium dalam tubuh yang bisa membantu fungsi tulang. Yang keempat, pasien bisa melakukan senam rematik yang berfungsi mencegah sekaligus terapi terhadap gejala rematik. Untuk selanjutnya, ada pencegahan lain yaitu seperti senam rematik. Untuk keuntungan senam rematik, yang pertama yaitu tulang menjadi lebih lentur, otot-otot akan menjadi tetap kencang, memperlancar peredaran darah, juga menjaga kadar lemak darah tetap normal, tidak mudah mengalami cedera. Tata cara senam rematik. Yang pertama yaitu dengan gerakan duduk. Yang pertama, angkat kedua bahu ke atas, mendekati telinga, putar ke depan dan ke belakang. Yang kedua, bungkukkan badan kedua lengan meraih ujung kaki lantai. Yang ketiga, angkat kedua siku sejajar dada, tarik ke depan dada. Lalu, selanjutnya, angkat paha dan lutut secara bergantian, kedua tangan menahan tubuh. Yang kedua, gerakan berbaring atau tidur. Bentangkan kedua lengan dan tangan, ambil nafas dalam-dalam dan hembuskan. Yang kedua, kedua tangan di samping, tekuk siku dan tangan mengepal. Yang ketiga, tangan lurus ke atas lalu tepuk tangan. Gerakan ini bisa dilakukan di rumah atau di mana saja. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada kedua pemateri tersebut. Semoga ibu-ibu dan bapak-bapak tidak ada mengalami gejala yang dipaparkan oleh pemateri tersebut. Baiklah Bapak-bapak dan Ibu-ibu, dari materi yang disampaikan pemateri tersebut, adakah Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang ingin bertanya terkait materi tentang rematik? Untuk Bapak-bapak dan Ibu-ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan terkait dari materi rematik ini? Oh, ada Sus.
Baik, kepada Bapak Richardson, silakan memberikan pertanyaannya. Baiklah, Sus. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Dari penjelasan pemateri pertama dan kedua, di sana saya melihat bahwa salah satu penyakit gangguan sistem imunologi merupakan rheumatoid arthritis. Nah, untuk penyakit rheumatoid arthritis ini sendiri merupakan penyebabnya yaitu bisa disebabkan karena lingkungan dan gaya hidup yang salah, seperti mandi malam. Jadi pertanyaan saya, Sus, untuk penyakit rheumatoid arthritis ini, apakah juga termasuk penyakit bawaan atau penyakit keturunan, Sus? Terima kasih, Sus. Baik, terima kasih kepada Bapak Richardson untuk pemateri 1 maupun pemateri 2. Pertanyaan dari Bapak Richardson. Zahra yang akan menjawab, Mulia. Baik, kepada pemateri 2 dipersilakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Richard. Apakah rematik itu penyakit keturunan atau tidaknya? Itu banyak yang mengatakan bahwa rematik adalah penyakit yang diturunkan dalam keluarga atau keturunan. Faktanya tidak semua rematik diturunkan atau diwariskan. Sudah, Mulia. Baik, terima kasih kepada pemateri. Bagaimana Bapak Richardson? Apakah Bapak sudah mengerti dan paham atas jawaban yang disampaikan oleh pemateri 2? Saya paham. Berarti intinya penyakit rheumatoid arthritis ini menurut beberapa pendapat atau banyak pendapat merupakan penyakit keturunan. Baik, terima kasih atas jawabannya. Saya sudah mengerti. Ya, betul sekali Bapak Richardson. Ya, terima kasih kepada Bapak Richardson dan pemateri 2. Selanjutnya, adakah lagi dari Bapak dan Ibu yang ingin bertanya terkait materi tentang yang rematik? Ada, Sus. Baik, kepada Ibu Husni, silakan ajukan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bertanya kepada pemateri. Tadi di PPT pemateri ada menjelaskan faktor penyebab penyakit rematik itu mandi malam. Jadi pertanyaan saya, kenapa sering mandi malam itu akan menyebabkan terjadinya penyakit rematik? Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Husni. Betul sekali ya, Ibu. Bagus sekali pertanyaannya karena sangat keren sekali ya, faktor mandi malam ini menyebabkan penyakit rematik. Bagaimana pemateri? Apakah pemateri bisa menjawab pertanyaan dari Ibu? Baik, saya akan menjawab langsung pertanyaan dari Ibu Husni. Yang mana pertanyaannya tadi mengenai mengapa mandi malam bisa menjadi salah satu faktor penyebab penyakit rematik. Nah, di sini saya akan menjelaskan penyebab penyakit rematik itu sendiri. Nah, di sini ahli kesehatan menjelaskan bahwa udara dingin dan air dingin merupakan faktor utama yang dapat menyebabkan penyakit rematik. Disarankan kepada penderita penyakit rematik agar menghindari mandi malam karena suhu pada malam hari cenderung lebih dingin. Jikapun ia ingin mandi, ada lebih baiknya penderita penyakit ini memakai air hangat. Nah, kondisi ini juga dapat menyebabkan munculnya rasa nyeri pada pengidap rematik. Rematik sendiri merupakan penyakit yang menyebabkan radang, kemudian mengakibatkan rasa nyeri, dan bengkak pada sendi. Nah, mungkin itu saja paparan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih kepada pemateri 1. Bagaimana Ibu Husni untuk jawaban dari pemateri tersebut? Apakah Ibu Husni sudah paham? Terima kasih atas jawabannya kepada pemateri, saya sudah paham. Baik, terima kasih pemateri dan kepada Ibu. Bagaimana Ibu-ibu dan Bapak-bapak, masih adakah pertanyaan terkait penyuluhan yang disampaikan pemateri tersebut? Tidak ada, Sus. Baik, terima kasih waktunya Ibu-ibu dan Bapak-bapak. Selanjutnya kita minta kepada observasi untuk menyampaikan tentang acara kita pada siang hari ini. Kepada Siti Afifah dipersilakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Afifah. Saya mahasiswa dari Stikes Mercu Bakti Jaya Padang. Pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan hasil evaluasi sama observasi yang telah saya lakukan selama penyuluhan berlangsung. Dari observasi yang telah saya lakukan, media yang digunakan dalam penyuluhan semuanya lengkap dan dapat digunakan dalam penyuluhan, seperti PPT dan laptop yang digunakan oleh panitia. Selanjutnya, proses penyuluhan dapat berlangsung dengan lancar dan peserta penyuluhan memahami materi penyuluhan yang diberikan. Peserta penyuluhan memperhatikan materi yang diberikan selama penyuluhan terjadi, dan interaksi antara penyuluhan dan sasaran juga terjadi dengan baik. Peserta penyuluhan mengerti dari apa yang telah disampaikan oleh penyaji dengan kriteria mampu menjawab pertanyaan dalam bentuk lisan yang telah diberikan oleh penyuluh. Jadi saya harap materi yang telah disampaikan oleh penyaji dapat bermanfaat bagi peserta penyuluhan, dan terima kasih kepada peserta atas partisipasinya. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada observasi. Dengan disampaikannya oleh tadi, maka berakhir pula acara penyuluhan kita pada siang hari ini. Saya sebagai moderator mohon maaf jika ada kesalahan, dan terima kasih kepada Ibu-ibu dan Bapak. Semoga penyuluhan ini sangat bermanfaat untuk Ibu dan Bapak-bapak. Semoga Ibu-ibu dan Bapak-bapak dijauhi oleh penyakit rematik ini, dan semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya sebagai moderator dan mewakili kelompok 2, saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.